Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febri Amelia, NPM 1813031054. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep pengendalian sumber pencemaran lingkungan sebagai tugas akhir mata kuliah ekonomi lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Nurdin MSI. Baiklah, materi yang pertama itu adalah pengertian pencemaran lingkungan, di mana pencemaran itu menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup nomor 2 Men KLH 1988 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam air atau udara, dan berubahnya tatanan atau komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini yang pertama ada pencemaran air, yang dimana merupakan peristiwa masuknya zat, energi, unsur atau komponen lainnya ke dalam air sehingga mengganggu kualitas air. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan warna, bau, dan rasa. Nah, sumber-sumber dari pencemaran air ini yang pertama itu karena limbah industri, di mana limbah ini tuh berupa polutan organik yang berbau busuk, polutan anorganik yang berbuih dan berwarna, polutan yang mengandung asam belerang berbau busuk, dan polutan berupa cairan panas. Contohnya termasuk limbah industri itu ketika suatu perusahaan itu terjadi kebocoran tangker minyak, di mana minyak tersebut akan mengenai lautan sehingga air lautan akan tercemar dan mengancam kehidupan ikan, terumbu karang, dan organisme lainnya. Selanjutnya itu ada limbah pertanian, di mana limbah ini mengandung polutan insektisida atau pupuk organik, di mana insektisida ini dapat mematikan biota sungai. Selanjutnya itu ada limbah pengolahan kayu. Nah, limbah pengolahan kayu ini dari sisa-sisa industri kayu seperti itu. Selanjutnya itu ada limbah rumah tangga, di mana limbah ini berupa berbagai bahan organik, misalkan sisa sayuran, ikan, nasi, dan lain-lain, atau bahan yang anorganik seperti plastik, botol, dan lain-lainnya. Nah, dari sisa-sisa tersebut itu akan menumpuk sampah yang akan tertimbun di saluran air yang akan menyebabkan terjadinya banjir. Selanjutnya itu ada penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan. Yang selanjutnya itu ada penggunaan lahan hijau atau hutan akibat perumahan dan pembangunan. Kemudian yang kedua itu ada pencemaran udara, di mana pencemaran udara ini adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Nah, sumber-sumber pencemaran udara itu yang pertama ada CO2 atau karbon dioksida, yang dimana sumber pencemaran ini berasal dari pabrik, mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar fosil, mobil, kapal, pesawat terbang, dan pembakaran kayu. Nah, dengan meningkatnya kadar CO2 di udara, maka akan mengakibatkan adanya efek rumah kaca. Selanjutnya gas CO atau karbon monoksida, di mana ini diperoleh dari hasil pembakaran yang tidak sempurna. Jadi apabila CO masuk ke dalam peredaran karbon monoksida ini masuk ke dalam peredaran darah manusia, maka Hb akan lebih banyak mengikat karbon monoksida dibanding dengan oksigen. Banyaknya karbon monoksida dalam tubuh manusia itu dapat menyebabkan kematian. Yang selanjutnya itu CFC atau chlorofluorokarbon. Itu dihasilkan dari AC, lemari es, dan hairspray, di mana kandungan CFC yang banyak pada atmosfer akan menyebabkan penipisan lapisan ozon sehingga suhu di bumi akan meningkat. Selanjutnya itu keempat itu ada SO dan SO2, di mana dapat dihasilkan gas ini dihasilkan dari hasil pembakaran fosil seperti minyak dan batu bara. Nah, apabila SO dan SO2 di atmosfer, maka akan mengikat gas nitrogen oksida dan air hujan sehingga air hujan menjadi masam.
Nah, ketika air hujan menjadi masam, maka terjadilah hujan asam, yang dimana hujan asam ini dapat menyebabkan kematian pada tanaman karena pH yang sangat rendah. Yang ketiga itu ada pencemaran tanah, di mana pencemaran tanah ini terjadi karena adanya sampah organik dan anorganik yang berasal dari limbah rumah tangga, pasar, industri, kegiatan pertanian, peternakan, dan sebagainya. Akibat yang ditimbulkan dari pencemaran tanah ini dapat berupa terganggunya kehidupan organisme, terutama mikroorganisme dalam tanah. Nah, berdasarkan bahan pencemarannya, pencemaran lingkungan itu dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu pencemaran kimia, seperti contohnya CO2, logam berat, bahan radioaktif, pestisida, deterjen, minyak, dan pupuk anorganik. Nah, yang kedua itu ada pencemaran biologi. Pencemaran ini contohnya mikroorganisme seperti Escherichia coli, Entamoeba coli, Salmonella typhosa. Selanjutnya itu pencemaran fisik, contohnya itu logam, kaleng, botol, kaca, plastik, karet. Nah, yang keempat itu ada pencemaran suara, seperti kebisingan yang menyulitkan orang-orang itu sulit tidur, tuli, atau gangguan jiwa, penyakit jantung, dan gangguan lainnya. Sedangkan pencemaran tanah berdasarkan tingkat pencemarannya itu dibagi atas. Yang pertama pencemaran ringan, yaitu pencemaran yang dimulai menimbulkan gangguan ekosistem lain, contohnya pencemaran gas kendaraan motor. Yang kedua itu pencemaran kronis, yaitu pencemaran yang mengakibatkan penyakit kronis, contohnya pencemaran Minamata di Jepang. Yang ketiga itu pencemaran akut, yang dimana pencemaran yang dapat mematikan seketika, contohnya pencemaran gas CO2 dari knalpot yang mematikan orang di dalam mobil tertutup. Selanjutnya itu ada pengertian pengendalian pencemaran lingkungan. Jadi pengendalian pencemaran adalah upaya pencegahan atau penanggulangan atau pemulihan yang berasal dari sumber air, udara, dan tanah, dari masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pengendalian pencemaran lingkungan dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran lingkungan itu terdiri dari satu pencegahan, di mana instrumen pencegahan itu terdiri dari yang pertama ada KHLS, di mana KHLS ini adalah kajian lingkungan hidup strategis, yaitu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, atau program dari pemerintah. Selanjutnya, baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan hidup merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang harus ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Yang ketiga itu ada kriteria baku kerusakan lingkungan, di mana kriteria ini digunakan untuk ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Selanjutnya ada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, di mana ini adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Yang selanjutnya itu ada upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau UKL UPL, di mana ini merupakan pengelolaan atau pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Selanjutnya itu ada perizinan. Perizinan di sini maksudnya izin lingkungan, di mana izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Selanjutnya itu ada instrumen ekonomi lingkungan, di mana ini merupakan seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau setiap orang untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.
Selanjutnya itu ada anggaran berbasis lingkungan hidup. Maksudnya di sini adalah anggaran yang cukup untuk pembiayaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Yang selanjutnya itu ada analisis risiko lingkungan hidup, meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko, komunikasi risiko, dan aturan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Yang selanjutnya itu ada audit lingkungan hidup, di mana ini merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung-jawaban usaha atau kegiatan terhadap prasyarat hukum dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua itu ada penanggulangan, di mana dalam penanggulangan pencemaran ini itu dilakukan dengan yang pertama pemberian informasi peringatan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. Yang kedua itu ada pengisolasian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga itu penghentian sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang keempat itu dengan cara yang lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga itu ada pemulihan. Nah, pemulihan ke fungsi lingkungan hidup ini ada beberapa tahap. Yang pertama penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar. Yang kedua itu ada remediasi. Yang ketiga ada rehabilitasi. Yang keempat ada restorasi. Dan yang selanjutnya itu dengan cara sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya itu solusi pencemaran lingkungan. Jadi pada prinsipnya ada 3 hal yang dapat dilakukan dalam rangka pelestarian, pencegahan, dan penanggulangan kerusakan lingkungan akibat pencemaran. Yaitu yang pertama ada tindakan secara administratif, di mana tindakan atau penanggulangan ini dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan undang-undang, antara lain peraturan pemerintah yang disetujui di DPR pada tanggal 25 Februari 1982, disahkan Presiden tanggal 11 Maret 1982 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang berisi tentang ketentuan lingkungan hidup. Nah, pemerintah juga mengeluarkan baku mutu lingkungan, yaitu standar yang ditetapkan untuk menentukan mutu lingkungan. Selain itu juga pemerintah mengeluarkan program yang meliputi berbagai sektor dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga diharapkan pembangunan dapat berlangsung lestari dengan mempertahankan fungsi lingkungan lestari. Yang kedua itu ada tindakan dengan menggunakan teknologi, di mana penanggulangan secara teknologi ini adalah dengan cara membangun unit pengelolaan limbah. Misalnya unit pengelolaan limbah yang mengelola limbah air sebelum dibuang ke lingkungan. Jika pengelolaannya menggunakan mikroba maka disebut pengolahan secara biologis dengan menggunakan bakteri pengelola limbah. Selanjutnya itu ada tindakan melalui edukatif, di mana tindakan ini itu dengan mengadakan kegiatan penyuluhan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kelestarian alam. Masyarakat rumah tangga mempunyai peranan yang cukup besar dalam pencemaran lingkungan, khususnya air akibat sampah rumah tangga. Karena itu perlu dipikirkan teknologi sederhana yang dapat diterapkan kepada masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga secara selanjutnya itu ada pun berbagai cara dalam mencegah agar tidak terjadinya pencemaran. Pencemaran lingkungan secara umum itu seperti yang pertama menempatkan daerah industri atau pabrik itu jauh dari daerah perumahan atau pemukiman penduduk. Yang kedua itu pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Yang ketiga itu pengawasan terhadap penggunaan jenis pestisida dan zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang keempat itu ada perluasan gerakan penghijauan. Yang kelima itu ada tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Yang keenam ada memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia lebih mencintai lingkungan hidupnya. Yang ketujuh itu membuang sampah pada tempatnya, dan yang kedelapan itu penggunaan lahan yang ramah lingkungan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.